Pada saat Ansin sedang menggambar untuk komiknya, tiba-tiba listrik padam membuat gambarnya hilang semua sehingga membuatnya merasa kesal. Di sisi lain, Ling Sheng mengantar Xin Er pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia memberikan bingkisan yang berisi kartu mainannya. Ibu Xin Er pun keluar rumah dan menyapa Ling Sheng. Ia mengatakan kepada putrinya bahwa Ling Sheng adalah calon pasangan yang tepat, padahal Xin Er menyukai Ling Yu, tetapi ibunya tetap mencoba membuat ia paham manakah yang sebenarnya dapat dijadikan pasangan yang terbaik. Cerita berpindah ketika malam hari di rumah. Ling Yu merasa sangat cemas karena Ansin yang tak kunjung pulang padahal sudah larut malam. Ketika dalam perjalanan pulang, Ansin merasa takut saat melewati jalanan yang gelap. Ternyata Ling Yu sudah menunggunya di bawah tangga rumah yang mereka tempati. Sesampainya di rumah, Ansin memberitahu Ling Yu bahwa ia banyak membeli produk dari perusahaan Niwei dan juga membeli ponsel untuk Ling Yu. Setelah Ling Yu menghidupkan ponsel itu, ia pun memerintahkan Ansin untuk mendekat dengannya dan mencubit pipi Ansin karena ia meminta memasukkan nomor telepon di ponsel baru Ling Yu. Mendengar suara perut Ansin, Ling Yu mengetahui bahwa Ansin sedang lapar. Lalu Ling Yu pun memasak dengan penanak nasi dan Ansin sangat menyukai masakan Ling Yu sampai makanan itu habis tidak tersisa. Kemudian Ansin meminta Ling Yu untuk terus memasak dan Ling Yu pun berjanji akan terus memasak untuknya. Pada saat yang bersamaan ada sebutir nasi di atas bibir Ansin dan Ling Yu langsung membersihkannya dengan memasukkan kembali nasi itu ke dalam mulut Ansin yang membuat Ansin tersipu malu sampai tidak bisa merespon apa-apa. Keesokan paginya Ling Yu melihat ke balkon dan ia merasa bahwa balkon itu sangat berbahaya. Kemudian ia pun meminta uang ke Dr. Yisan. Ketika Ansin pulang ke rumah, ia merasa takjub karena barang-barang di rumahnya sudah baru termasuk komputer dan Ling Yu mengaku bahwa ia memenangkan undian, maka dari itu ia bisa membelikan semua barang-barang untuk rumah Ansin. Lalu ia pun menyerahkan sisa uang yang ada padanya untuk Ansin. Di kantor, Ansin menjadi bahan omongan karena didekati oleh Duming, padahal rekan-rekan kerja Ansin mengetahui bahwa Ansin sudah punya pacar. Mereka pun berinisiatif ingin berkunjung ke rumah Ansin dan Ansin dengan terpaksa mengizinkannya. Saat dalam perjalanan, Ansin langsung mengirim pesan kepada Ling Yu untuk bersembunyi karena rekan kerjanya akan berkunjung ke rumah, tetapi sesampainya mereka di rumah, Ling Yu malah mengadakan jamuan mewah. Ling Yu mengaku hidup bersama dengan Ansin dan baru kembali dari luar negeri, kemudian memberikan hadiah mahal untuk mereka semua. Setelah mereka pulang, Ansin terkejut karena Ling Yu menghabiskan uang undiannya demi membuat acara seperti itu. Ansin pun mencoba menenangkan dirinya dan menyadari bahwa uang itu bukan miliknya, maka ia tidak berhak kesal apalagi marah. Kemudian Ansin sedang duduk di sofa bersama dengan Ling Yu dan Ling Yu menanyakan apakah Ansin masih marah kepadanya karena gerak-gerik Ansin yang menunjukkan bahwa ia kesal kepada Ling Yu sebab sudah menghabiskan uang itu. Ling Yu memanggil Ansin agar lebih dekat dengannya untuk membuat Ansin merasa senang karena Ling Yu memprogram laptopnya agar gambar yang ia buat nanti tidak akan hilang jika lampu padam ataupun laptop mati secara tiba-tiba. Ling Yu kembali bertanya kepada Ansin apakah masih marah kepadaku sambil mengelus kepala Ansin dan Ansin pun masih ngambek tersipu malu tanpa berkata apa-apa lalu masuk ke dalam kamar. Keesokan harinya saat Ansin bekerja, Ling Yu menangkap sahabat Ansin yang dikiranya penyusup yang bernama Yuyu. Yuyu ingin tinggal di sana karena sedang bertengkar dengan orang tuanya. Yuyu pun salah paham ketika Ansin diminta mandi bersama oleh Ling Yu sampai-sampai Yuyu mendobrak pintu kamar mandi karena mengira mereka memang benar-benar mandi bersama yang padahal Ansin hanya membantu Ling Yu. Setelah Ansin selesai membantu Ling Yu, Ansin dan Yuyu pun masuk ke dalam kamar. Kemudian Yuyu minta tolong kepada Ansin untuk meminjam Ling Yu sebagai pacar bohongannya agar ia tidak dipaksa menikah oleh orang tuanya. Kemudian saat makan bersama, Ansin menanyakan kepada Ling Yu apakah Ling Yu mau menolong Yuyu menjadi pacar pura-puranya dalam sehari untuk bertemu dengan orang tua Yuyu. Ling Yu pun menyetujuinya asalkan Ansin ikut bersama mereka.
Kemudian pada saat mereka makan bersama orang tua Yuyu, ayahnya menyindir Yuyu karena Ling Yu yang menggunakan kursi roda di usia yang masih muda. Dan Ling Yu pun langsung mengaku bahwa ia sedang merintis perusahaan IT. Setelah dari jamuan makan itu mereka pun pergi untuk duduk santai sembari makan dan minum soda, tetapi Ansin terlalu banyak minum dan menjadi tidak sadarkan diri. Kemudian Ling Yu mendekati Ansin dan memeluknya. Sesampainya di rumah, Ansin menggigau bahwa Ling Yu adalah miliknya. Keesokan paginya ketika Ansin bangun dan langsung tersadar bahwa ia sudah kesiangan di hari Senin itu yang seharusnya ia sudah berangkat kerja. Pada saat Ansin keluar dari kamar, Ling Yu langsung menanyakan apakah ia ingat apa yang terjadi semalam, tetapi Ling Yu merasa kecewa dengan jawaban Ansin karena Ansin tidak ingat apa-apa tentang apa yang terjadi semalam. Kemudian Ansin pun pergi bekerja di kantor. Duming yang sedang mabuk mengejar Ansin karena terobsesi dengannya dan Ansin pun langsung melarikan diri ketakutan dan naik ke lantai 2 tempat ia bekerja. Di tangga ia hampir saja tidak dapat melarikan diri karena sudah ditahan oleh Duming, tetapi pada saat itu Ansin pun langsung menampar Duming dan berlari masuk ke sebuah ruangan.